Selamat pagi semua, salam hangat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Fani Aulina dengan NIM 2205010101048. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Cyber Asia semester 1. Dalam rangka memenuhi syarat nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Komunikasi Digital, dengan ini saya membuat video presentasi tentang asumsi dasar teori-teori konstruksi diri atau realitas. Saya harap dengan dibuatnya video ini dapat membantu saya dan rekan-rekan memahami apa yang ada di dalam materi. Apa itu teori konstruksi diri? Sebuah teori pengetahuan dalam sosiologi dan teori komunikasi yang menekankan pada pemahaman mengenai dunia sebagai hasil konstruksi yang dilakukan secara bersama yang membentuk dasar bagi asumsi-asumsi bersama tentang realitas yang dikenal dengan sebutan tulpa. Inti teori konstruksi realitas adalah bahwa manusia merasionalisasi pengalaman yang dimiliki dengan menciptakan berbagai model dunia sosial dan bersama-sama memaknainya melalui bahasa sebagai alat komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Krisis adalah suatu keadaan, kejadian, atau dugaan yang mengancam secara tidak terduga dan tidak diharapkan, berdampak dramatis, merusak reputasi, serta mengganggu keberlangsungan individu atau organisasi yang mendorong organisasi pada suatu kekacauan yang berdampak pada karyawan, produk, jasa, dan kondisi keuangan. Krisis merupakan suatu masalah yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan yang cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Lalu isu, menurut Chance and Jonas, menggambarkan isu sebagai sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Pakar lain mengatakan bahwa dalam bentuk dasarnya, sebuah isu dapat didefinisikan sebagai sebuah titik konflik antara sebuah organisasi dengan suatu atau lebih. Isu dapat dibuat oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Isu dapat menyebabkan masalah jika tidak dimanage dengan baik. Isu diciptakan menjadi sebuah gagasan yang memiliki dampak potensial pada organisasi atau publik yang mengakibatkan peningkatan kesadaran. Selanjutnya, citra dan reputasi. Citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan atau organisasi. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Sementara reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi, atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan apabila konsistensinya perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, teori persuasi dan produksi. Pesan, persuasi atau bujukan halus adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Persuasi pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan interaksi antar manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak. Bila berkomunikasi dengan sesama, setiap individu berharap pesan yang disampaikan tersebut dapat dimengerti dan dipercayai. Persuasif merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan agar pesan yang disampaikan dimengerti dan dipercayai oleh orang lain. Komunikasi persuasif
membiarkan orang lain secara bebas melakukan apapun yang mereka inginkan setelah persuader berusaha meyakinkan mereka. Komunikasi persuasif menekankan pada keterbukaan, kepercayaan, dan praktik-praktik manajemen yang demokratis. Teori hubungan media dengan publik. Definisi media relation, konsep teori yang membahas bagaimana media dan publik saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam komunikasi, atau bisa dibilang sama dengan komunikasi massa. Terdapat beberapa teori tentang hubungan media dengan publik, yaitu yang pertama, teori agenda setting, yang kedua, use and gratification theory, yang ketiga, diffusion of innovation theory, yang keempat, model two-step flow theory. Lalu, teori media determinisme. Dikutip dari buku Komunikasi Massa tahun 2015, karya Nurdin menyatakan prinsip dasar teori determinisme adalah perubahan dalam berbagai bentuk komunikasi akan berdampak pada bagaimana manusia menjalani kehidupannya di masa depan. Dalam teori tersebut, McLuhan juga menyatakan bahwa media adalah pesan. Fungsi dan emosi manusia dapat diperkuat dan diperluas melalui penggunaan media. Setiap bentuk media baru yang ditemukan dianggap sangat memperluas beberapa kapasitas manusia. Media bertugas sebagai perpanjang dari indera kita. Contohnya media radio, dengan perpanjang dari indera pendengaran, serta televisi menjadi media perpanjang dari indera penglihatan dan pendengaran. Media memberi pengaruh besar terhadap khalayak, di mana efek komunikasi media massa berdampak pada pola pikir dan cara pandang setiap orang. Selanjutnya, saya akan memberi contoh dalam kasus teori manajemen krisis, isu, dan citra. Salah satu contohnya adalah di dalam kasus Mario Dandi. Menggunakan teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi, krisis yang terjadi di sini adalah Mario Dandi menghakimi, melakukan pengancaman, dan pengeroyokan kepada David Ozora, sehingga David Ozora koma dan berbaring di rumah sakit selama berbulan-bulan. Mario beranggapan akan terbebas dari hukum karena ayah Mario adalah seorang pejabat tinggi di Kementerian Perpajakan. Isu. Di sini isu yang terjadi adalah isu Mario akan terbebas dari hukuman karena ayah Mario mempunyai kekuasaan. Cepat menyebar ke publik sehingga publik menyoroti kasus Mario tersebut, sehingga publik beramai-ramai mencari tahu tentang kehidupan Mario Dandi dan keluarganya. Sehingga menjadi sorotan, barulah terbongkar bahwa mobil yang Mario gunakan merupakan mobil dengan plat nomor palsu yang tidak membayar pajak. Sementara ayah Mario merupakan pegawai tinggi di Kementerian Perpajakan. Nah, akibat itu maka pihak pemerintahan ikut campur dalam urusan Mario Dandi. Lalu publik berspekulasi bahwa semua pegawai pemerintahan seperti ayah Mario Dandi yang tidak membayar pajak lalu menyembunyikan kekayaan. Banyak juga fakta-fakta mengejutkan tentang keluarga tersebut, sehingga masyarakat menilai semua pejabat tinggi negara seperti ayah Mario Dandi dan kekuasaan bisa membeli hukum. Citra. Akibat kasus Mario Dandi tersebut, citra pemerintahan perpajakan menjadi tercoreng namanya, dan banyak pejabat negara yang tertangkap KPK, lalu masyarakat yang tidak percaya dengan pemerintahan. Akibat yang ditimbulkan, banyak orang yang tidak mau melaporkan harta kekayaannya karena kasus Mario Dandi tersebut. Reputasi yang terjadi di sini ialah hancurnya reputasi pegawai pajak setelah membangun citra yang baik. Setelah sebelumnya kasus Gayus sudah tenggelam dan masyarakat sudah percaya akan perpajakan, lalu dirusak oleh ayah dari Mario Dandi yang tidak membayar pajak dan menyembunyikan harta kekayaannya. Akibatnya, kurangnya rasa percaya terhadap pemerintahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori komunikasi dalam kajian media dan khalayak. 1. Teori determinisme teknologi.
atau Technological Determinism Theory. Teori determinisme teknologi ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan di tahun 1962. Ide dasar dari teori ini yakni bahwa perubahan yang terjadi di berbagai macam cara berkomunikasi akan juga membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu terkait bagaimana cara mereka berpikir dan berperilaku dalam bermasyarakat. Sehingga teknologi tersebut pada akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak lebih maju. Contohnya, terciptanya robot untuk membantu kita mempermudah segala pekerjaan kita. Yang kedua, penggunaan dan kepuasan. Teori penggunaan dan juga kepuasan ini dicetuskan oleh Herbert Blumer, Elihu Katz, dan Michael Guverich, di mana teori yang satu ini adalah kebalikan dari teori jarum hipodermik. Dalam teori jarum hipodermik, media akan sangat aktif dan berpengaruh besar, sedangkan audiens berada di pihak yang pasif. Sementara di dalam teori ini menekankan bahwa audiens aktif berperan untuk menentukan media mana yang seharusnya dipilih dan memuaskan kebutuhannya. Contohnya, di era digital ini biasanya kita menggunakan sosial media untuk bebas memilih sosial media yang mana yang akan kita gunakan. Yang ketiga, teori agenda setting. Agenda setting adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan juga dipercaya di media massa. Sebagai contoh, misalnya TV One, dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial yang dimiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang politik, pelanggaran dugaan penistaan agama dari Pondok Pesantren Al Zaitun, atau tentang kejahatan pencurian data atau scamming. Dari sekian banyak isu, mereka akan memilih salah satu isu yang dianggap paling penting. Misalnya, tentang pendugaan penistaan agama dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Apabila satu media memberikan isu tersebut, biasanya semua media akan ikut memberitakannya. Dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media. Selanjutnya, asumsi dari teori ekologi media Marshall Luham dan pandangan The Medium is Message. Teori media berkaitan dengan bagaimana media menghubungkan masyarakat di seluruh penjuru dunia. McLuhan menggunakan istilah global village untuk mengilustrasikan bagaimana media mengikat dunia ke dalam suatu sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat besar. McLuhan juga berpendapat bahwa media dapat mengatur masyarakat secara sosial. Media elektronik khususnya memiliki kemampuan untuk menjembatani dua atau lebih budaya yang belum pernah saling berkomunikasi sebelum munculnya koneksi yang terjalin ini. Efek dari desa global ini menurut McLuhan adalah kemampuan untuk menerima informasi secara instan. Konsekuensinya, kita juga harus peduli dengan peristiwa-peristiwa global daripada tetap fokus pada isu-isu komunitas kita sendiri. Dia mengamati bahwa dunia tidak lebih dari sebuah desa-desa, bahwa dunia kita harus bertanggung jawab untuk orang lain, karena orang lain ini terlibat dalam kehidupan berkat kehadiran media elektronik. Kata kunci dari medium is the message, is transformation. Pesannya adalah ketika suatu media mengubah kondisi masyarakat, misalnya dulu ketika pertama kali muncul mesin cetak, the message is not what was print, tapi justru bagaimana dengan kemunculan mesin cetak yang mengubah masyarakat. Saya mencontohkannya dengan hobi saya, yaitu browsing video, covering YouTube. Biasanya saya akan mengetikkan keyword Justin Bieber di Instagram atau YouTube, dan saya menemukan banyak akun yang bernama Justin Bieber. Kemudian satu akun itu
adalah akun page-nya. Saya pun melihat akun tersebut lalu membandingkan dengan foto di akun asli. Dan karena saya mungkin sedang mencari inspirasi untuk mencari foto yang tidak diunggah di akun asli penyanyi itu, saya pun ke pilihan yang lain yang muncul di awal. Begitu seterusnya sampai akhirnya laptop saya menunjukkan tanda-tanda kecapean atau buffering. Maksudnya adalah memang sekarang itu kita bisa mengakses segala informasi di internet. Another example for the medium is the message. Bagaimana dengan keberadaan internet dapat membuat kita yang dulu sangat terbatas di dalam mengakses informasi by old media, sekarang jadi punya akses dengan sangat luas melalui new media internet. Walaupun demikian, sebagai tambahan perlu dicatat bahwa sekalipun internet mengubah akses masyarakat terhadap informasi, tetapi tidak berarti bahwa media lama telah atau akan mati. Terima kasih sudah menyimak video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa.